Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan, kita kembali ke dalam seri Injil Kerajaan Hidup dan Kesaksian. Hari ini kita sangat bersyukur kita mendapatkan pasangan hamba Tuhan, Gembala Sidang dari GRI Samarinda. Beliau melayani di Samarinda dan pernah melayani di GRI di Cina, pernah juga melayani di Gempol dan di GRI Pondok Indah. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa bersama-sama dengan Pendeta Irwan Hung dan Vikaris Diana Bunyamin. Selamat malam Pak Irwan. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam Ibu Diana. Rasanya agak ada kalau ngomong. Ibu Diana ini dulu satu angkatan sama saya, dan saya pikir kalau saya nggak satu angkatan sama dia itu mungkin lulusnya kita nggak bisa bareng ya. Jadi memang kita masuknya bareng-bareng, dan untungnya memang satu angkatan sama Diana ini ya. Mungkin kalau nggak satu angkatan sama Diana, kita lulusnya nggak bisa bareng-bareng. Dia lulus duluan, saya sama Mr. Hung mungkin belakangan. Iya, dia ini termasuk yang agak rajin dulu pada waktu kuliah. Ya, kalau Mr. Hung, saya biasanya manggilnya Mr. Hung, jadi kalau disuruh Pak Irwan jadi agak susah ya. Ya. Satu hal yang sangat mengesankan buat saya ketika ketemu sama Pak Irwan ya, pertama kali saya masuk kan kita sekamar ya. Saya lihat Pak Irwan ini orang yang kelihatan ngotot dan bersemangat untuk semua hal gitu kayaknya ya. Ngerjain apa kayaknya ngotot gitu ya. Pada waktu mau pelayanan humas juga ngotot. Pada waktu mainan gitu kan ya, kita lagi retret atau apa ngerjain segala sesuatu juga ngotot gitu. Itu kenapa Pak Irwan? Memang pembentukan mulai kecil atau gimana? Lebih ke arah ini kali ya, semangat hidup kali ya. Karena kan memang dari keluarga yang pas-pasan lah ya. Bapak saya itu kan dulu ini ya, narik becak, jual barang, jual buah, jual manisan gitu ya. Jadi dari kondisi seperti itu ya yang serba pas-pasan seperti itu memang sangat diajarkan oleh orang tua gitu ya, dari budaya keluarga untuk bagaimana kita kerja sesuatu yang mesti ngotot gitu ya. Kenapa? Karena kita bukan orang yang bisa mendapatkan kesempatan kedua, kira-kira seperti itulah. Karena secara ini ya, ekonomi apa segala macam kita itu serba pas-pasan, jadi harus pakai kesempatan itu baik-baik. Ya, kira-kira seperti itu sih. Pak Hung. Iya, ya. Saya itu tapi tertarik dengan ini ya. Kalau itu dikaitkan dengan masa kecil yang Bapak kerja begitu keras dan sebagainya. Waktu di Institut Reform itu seingat saya ini yang masih ada. Saya recall di dalam memori saya ya. Saya belajar sungguh-sungguh untuk melakukan segala sesuatu secara sungguh-sungguh, bahkan ketika hal-hal itu terlihat remeh dan tidak dilihat orang itu dari Mr. Hung. Maksudnya ini ingat sekali itulah dulu kalau misalkan hari Selasa itu kita ada persekutuan doa di Tanah Abang. Selasa ya. Iya, Selasa ya. Lalu kadang-kadang ada ya pedestemi ya kalau Selasa itu ya. Pedestemi, terus Sabtu juga ada acara choir di. Seringkali setelah kali kita pulang gitu ya, sudah semuanya pulang, kan Mr. Hung dulu yang nyetir biasanya. Setelah pulang semua orang masuk, lalu setelah itu pergi ke dapur, dilihat ada cucian-cucian yang kesisa gitu. Mesti dicuciin satu-satu gitu ya. Saya mau ninggal naik ya sungkan, tapi ya mangkel, akhirnya ya terpaksa ikut nyuci gitu. Tapi akhirnya jadi kebiasaan gitu. Itu memang dibentuk dari kecil juga atau? Mungkin kalau yang ini mungkin enggak lebih ke arah bahwa ini kali ya, bahwa selalu belajar untuk melihat sesuatu yang bisa dikerjain ya. Jadi memang ya dulu kayak gitu ya. Jadi papaku kan dulu ya itu yang saya bilang ya, waktu saya masih cukup kecil dia kan mulai narik becak, jualan buah, manisan apa segala macam gitu ya, sampai sekitar mungkin saya sudah kelas 5 kelas 6 SD, sudah pra-remaja lah ya, menjelang pra-remaja. Karena sakit ini dan itu akhirnya nggak kuat lagi, terus bapak saya mulai bekerja. Lalu waktu dia bekerja, setiap libur dia pasti di rumah itu pasti ada saja yang dikerjain, gitu ya, sehingga dan saya menjadi asistennya, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, sehingga papa saya selalu menanamkan satu prinsip ya untuk jika ada yang bisa dikerjakan ya itu harus dikerjakan, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar hidup menikmati atau hidup untuk hanya untuk kesenangan gitu ya, bukan, tetapi benar-benar harus cari kerjaan lah gitu ya, lebih ke sana ya.
Jadi mungkin setelah khususnya ya di bawah asuhan dari Pendeta Stephen Tong, mendengarkan khotbah beliau, menjadi jemaat yang beliau, kayaknya itu nyambung ya, sejalan gitu ya kira-kira ya, sehingga menjadi satu kebiasaan yang baik gitu. Waktu dipersiapkan di keluarga seperti itu ya, waktu itu sudah Kristen belum, Pak? Keluarga waktu itu bukan sih ya, keluarga saya bukan Kristen, bukan orang percaya gitu ya. Hanya memang dulu saya ini ya kan, karena keluarga pas-pasan ini dan itu, waktu cari sekolah ya, tentu orang tua yang dipertimbangkan pertama ekonomi, lalu yang kedua kan popularitas lah ya, maksudnya sekolah itu cukup lumayan, cukup bermutu, tapi ekonominya cukup tidak memberatkan, dan di sanalah saya mulai bersentuhan dengan kekristenan, yaitu saya disekolahkan di sekolah Kristen ya, dan di sanalah ini ya di sanalah saya mulai mendapatkan lah ya pengajaran dari Alkitab, walaupun saat itu saya belum ini ya, belum tersentuh lah ya, belum tersentuh itu, tapi dari kecil memang sekolahnya sudah sekolah Kristen sih. Mr. Hung, saya itu kapan hari kan saat teduh, dan pada waktu persiapan saat teduh itu ada satu komentator yang bilang Israel itu ya memang ditaruh sama Tuhan di Mesir selama 450 tahun, ditaruh di sana, mengalami penderitaan supaya dia tahu rasanya menderita, dan nanti dia itu bisa akhirnya ketika dimasukkan dalam tanah Kanaan, dia itu bisa ya mengelola negeri itu dengan cara tidak menindas orang-orang kecil. Maksudnya bayangan saya adalah orang-orang yang pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit itu secara tidak sadar sedang dibentuk oleh Tuhan secara khusus untuk menjalankan panggilan Tuhan. Dan bisa hal yang ternyata sangat sederhana ya. Saya itu betul-betul lihat dari Mr. Hung itu cuci piring begitu ya. Urusan cuci piring, terus servis mobil, kayak begitu-begitu kan. Kalau di sekolah teologi angkat galon gitu kan ya. Kayaknya kalau sudah di lantai 4 udah bunyi, kalau manggil saya itu nggak ada yang tanya pelajaran, nggak ada yang tanya tanya tentang ya macam-macamnya, biasanya tanyanya galon. itu saya belajar banget dari Mr. Hung. Jadi ya bersyukur sekali ya bisa lihat ada kayak begitu-begituan ya. Kalau Bapak Ibu sekalian punya anak, punya kondisi-kondisi tertentu, ya kita percaya Tuhan itu tidak pernah iseng ya di dalam memakai atau memberikan pada kita sesuatu ya. Dan bahkan hal itu dipakai secara sedemikian rupa ya. Kalau di dalam diri Mr. Hung saya pikir, saya lihat sampai terakhir kali saya masih bisa lihat loh ya. Itu masih kayaknya mengerjakan hal-hal yang kayak begitu-begituan. Kayak nggak ada yang dilihat, tapi pokoknya itu bisa dikerjakan itu. Terakhir kali saya khotbah di Samarinda juga lihat kayak begitu ya. Ngurusin kabel lah, ngurusin apalah gitu. Yang kayaknya bisa dikerjain gitu ya. Beruntung tuh ya Diana dapat suami kayak begini. Atau siapa yang beruntung? Ya cuma ini ya, saya juga senang ya. Saya kan saya ini ya, sebelum saya pelayanan ke Samarinda kan saya sempat di Jakarta ya, di kantor gereja di pusat itu ya. Lalu saya dikasih maksudnya seperti biasa lah ya, dikasih beberapa tugas, dipercayakan apa segala macam. Terus satu kesempatan saya juga agak perhatikan, pokoknya satu kesempatan saya juga ganti galon. Saya juga ganti galon di kantor ya, lalu setelah itu sore-sore menjelang malam itu saya dipanggil ya oleh waktu itu penginjil Alwi masih di kantor, lalu saya dipanggil, saya diajak ngobrol apa segala macam, lalu dia kasih saya satu catatan ya. Dan menurut saya itu sangat baik ya. Jadi dia katakan bahwa semua orang gitu ya bisa melihat kesungguhan yang saya kerjakan gitu ya, yang kamu kerjakan gitu apa segala macam gitu ya. Tapi dan itu juga dia katakan sih dari penginjil Alwi sih ngomong itu, Pak Tong kasih satu komentar bahwa tapi gitu ya, tapi dengan semua kesederhanaan yang saya kerjakan gitu ya, dengan semua jerih payah ataupun juga dengan semua pergumulan di dalam STT apa segala macam, kalau saya hanya berhenti menerima ataupun juga menikmati satu pujian karena saya bisa mengerjakan hal-hal yang tidak terlihat, contoh seperti ganti galon itu gitu ya, maka akhirnya ya panggilan saya apakah seperti itu gitu ya. Jadi menurut saya itu penting sekali ya, sehingga tentu di dalam hal ini
kerjaan hal-hal kecil itu sih benar-benar hanya karena melihat bahwa yang bisa dikerjakan ya tentu dikerjakan, itu aja sih. Jadi tentu bukan menjadi sesuatu yang ini sih. Ya. Saya sih teringat sama inilah ya, siapa yang dikasih setia kepada perkara kecil dikasih perkara yang lebih besar. Karena kalau lihat kan Mr. Hung juga mengerjakannya bukan ngangkat galon saja kan ya. Saat ini setiap pagi pimpin doa pagi. Mungkin ada pergumulan tertentu ya, ngajak orang setiap pagi doa pagi dengan pokok-pokok doa yang seperti itu ya. Mungkin ada pergumulan tertentu, Mr. Hung? Kenapa dalam keadaan seperti ini terus maksudnya persekutuan doa setiap pagi kan itu? Ada pokok-pokok doa yang terus dipersiapkan secara khusus, bukan cuman ini kan ya khotbah, tapi khotbah terus setelah itu renungan doa setiap hari. Bukan cuma ngangkat galon kan ya. Ya tapi itu kalau saya boleh move ya, Mr. Hung. Pergumulan untuk persekutuan doa setiap pagi itu apa, Mr. Hung? Itu sebenarnya ini ya, saya sebelum corona pun setiap pagi itu saya ada kasih renungan-renungan singkat di grup WhatsApp dari jemaat ya. Itu saya sudah berikan gitu ya. Kemudian ya itu ya, pas masa corona kan itu work from home ya. Grup di jemaat di gereja itu lumayan rame lah ya, sangat rame dengan semua macam berita apa segala macam gitu ya. Dan membuat saya merasa bahwa ini kalau kita teruskan lagi ini kayaknya nggak sehat ya gitu ya, maksudnya berita inilah berita itulah lalu ada yang bercandaan apa segala macam, kenapa kita nggak ini ya, terus mau bikin apa kalau saya merasa bahwa saya bisa bikin renungan yang lebih panjang gitu ya sehingga mereka punya waktu, belum tentu juga mereka baca gitu ya, lebih ke arah sana ya. Maka akhirnya ya saya pikir salah satu yang paling bisa menjembatani ya ini, saya harus bikin satu doa pagi seperti ini di mana ada renungan, kemudian ada doa ya, sehingga mereka punya sebuah kebiasaan ya, dan sangat berharap itu boleh menjadi membangun kebiasaan dari jemaat untuk saat teduh ya di pagi hari. Ya itu sih ya, dari awalnya seperti itu ya. Tapi akan ya itu satu hal saya sangat appreciate tentang hal itu. Yang saya ini itu tergerak sekali itu ada pokok-pokok doanya setiap hari. Ada pokok-pokok doa kayaknya ada pergumulan yang live betul itu setiap hari untuk digumulkan. Ya Bapak Ibu sekalian mungkin nggak tahu ya, di GRI Samarinda itu ada persekutuan doa setiap hari ya. Jadi bukan kita di dalam GRI Malang ada saat teduh setiap hari, tapi bukan persekutuan doa. Kalau di dalam GRI Samarinda kan cukup panjang itu, terus ada pokok-pokok doa yang didoakan setiap hari. Ngajak jemaat untuk bergumul berbagai macam pokok doa itu memang ada pergumulan tertentu begitu, Mr. Hung atau Diana mungkin, atau enggak tahu ya, atau Kuito. Ya itu kalau kaitannya sih lebih ke kebiasaan aku ya. Kalau aku saat teduh itu memang selalu saya ada siapkan beberapa pokok doa, lalu juga ini ya tentu saja pembacaan firman gitu. Ya, jadi itu yang saya teruskan ya. Jadi kebiasaan aku saya coba bukakan gitu ya, saya sharingkan, lalu itu menjadi sebuah inilah ya, sesuatu yang saya bisa sajikan ke jemaat ya, lebih ke arah sana. Kan dari dulu kan selalu seperti itu sih sebenarnya saya. Ya, saya lihat sendiri di kamar itu. Kita kalau leburan kadang bangun siang pada waktu orang ngelilir-lilir lihat Mr. Hung lagi berdoa gitu, lagi baca Alkitab. Terus setelah itu baca Alkitab. Pertama-tama sih ya, hari 1, hari kedua merasa tertantang, harus ngikut. Tapi setelah kira-kira 1 bulan kayak begitu terus, nggak tahan, lihat, aduh ya sudahlah kita istirahat dulu. Setelah itu lihat Mr. Hung, lagi masih tetap berdoa. Nggak berhenti ini doanya. Tapi kan pendeta Eko juga sama kan, sekarang kan di GRI Malang juga memulai sesuatu yang sangat baik ya, yaitu saat teduh setiap pagi gitu, itu kan baik sekali juga. Ya itu kita pikir buat makanan darurat lah, karena kita kan nggak bisa bodily presence di dalam kebaktian. Iya sih. Kalau sejauh ini sebagai istri ya, Diana itu ngikutin Mr. Hung yang kayak orang yang minum 2 gelas steroid itu rasanya gimana? Pelayanannya kan kayak pelayanan steroid gitu ya, rasanya kalau nggak ngikutin jadi berasa gimana gitu ya? Mulai terbiasa kali ya. Terpaksa untuk terbiasa. Awal-awalnya gimana? Kayaknya kita nggak model kayak gitu ya dia. Ya, dia lebih ini ya, lebih saleh gitu kali ya.
lebih ini bertekun ya. Tapi kita belajar jadi ya kan. Itu kan suatu hal yang baik untuk diteladani. Ya, jadi ya ikut lama-lama jadi terbiasa juga. Itu ada hubungannya nggak dengan apa pembentukan keluarga dan lain sebagainya? Itu lebih. Nggak, sebentar. Buat Diana. Ya. Sorry. Okay. Ya. Pembentukan keluarga maksudnya untuk steroid gitu ya? Saya itu tahunya itu dulu kan kita sering cerita ya, Pak. Agak susah kita dari sini formal. Dulu kan sering cerita dia itu kalau misalkan lagi sekolah terus apa nggak 3 besar nggak boleh masuk rumah kayak gitu kan dia. Kayaknya apa kamu harus punya sesuatu untuk bisa earning, dicintai, dipeluk dan lain sebagainya kayak gitu. Aku ketemu sama mamamu ya di Malang, kayaknya modelnya kayak gak gitu loh. Atau udah berubah ya? Mama sebenarnya nggak gimana sih, Mama itu penuh kasih. Cuma buat kami itu standar belajar itu penting sih. Jadi nggak cuma saya sih, kayak semuanya ya harus dapat nilai bagus lah gitu ya. Dituntut harus terbaik gitu. Cece juga gitu ya? Cici juga gitu ya? Semua begitu, rata-rata begitu. Ya makanya ya gitu. Itu ada pengaruhnya nggak dengan etos jadi sekarang melayani jadi hamba Tuhan dan lain sebagainya? Ya. Di rumah kita semua memang begitu sih, agak berusaha kali ya. Gimana ngomong kita, seperti saya itu saya kelas 1 itu 5 tahun. 5 tahun masuk kelas 1. 5 tahun? Iya. Oh. Terus lulus tuh ya 17 pas itu udah lulus. Jadi bukan cuma saya sih, semua rumah itu dikarbit begitu. Jadi harus cepat sekolah, terus cepat lulus, harus nilai bagus gitu. Ya, jadi ya memang hampir kita berlima ya, hampir semua kan juga lumayan gitu di dalam sebenarnya kalau ngomong akhirnya endingnya sekolahnya semua baik-baik aja. Ya sih Pak. Dulu di Institut Reform juga kayaknya kita kalau nggak ada kamu nggak bisa lulus cepet loh, Drom. Kita lagi main game di ruang komputer gitu didatengin, kamu sudah bikin paper doktrin Allah belum? Ini ada jadwal ini, sebentar bisa ujian, sudah belajar belum? Aduh, rasanya ampun. Itu kita nggak lulus kali ya. Kalau nggak diikutin schedule sama kamu. Kan kamu satu keluarga itu sudah lulus, sudah bekerja. Kamu dulu kan juga orang udah kerja dulu ya. Nggak sama kayak aku gitu. Dan kamu kan sekolahnya cepat, terus lulusnya juga lebih cepat gitu kan ya. Jadi waktu masuk itu kita umur sama kan ya. Sama-sama tahun 81 ya. Ya, Cici. Menang dikit aja bangga. Dia kita umurnya kurang lebih sama, cuma beda 2 bulan. Masuknya ke Institut Reform juga bareng, cuman dia udah lulus duluan dan udah kerja duluan. Udah diterima kerja duluan. Sementara saya belum, gitu kan. Jadi kamu punya latar belakang yang somehow cukup cemerlang ya. Apalagi dalam keluarga Chinese yang cukup menuntut ya. Memang asalnya keluarga itu Kristen ya? Keluarga bukan Kristen sih. Saya yang pertama Kristen malah di keluarga. Oh, karena? Karena sekolah. Jadi dari kecil tuh, waktu di Aceh, saya orang Banda Aceh ya. Jadi waktu kecil, Cici sekolah, terus akhirnya sekolah disuruh ke gereja, terus saya juga diikutkan ke sekolah minggu. Jadi dari TK udah sekolah minggu. Sampai kelas 5, terus saya pindah ke Medan, kelas 6. Saya masih sekolah minggu karena wali kelas saya guru sekolah minggu. Jadi dia ajak saya ke sekolah minggu. Jadi saya lanjut terus sekolah minggu, kemudian ke remaja, sampai saya besar. Orang tua nggak devoted ya di dalam agama yang lama ya? Apa Konghucu ya atau Buddha ya? Ya, rada Konghucu lah. Tapi walaupun ada sembayangan, tapi nggak sampai garis keras gitu, enggak sih. Jadi Kristen nggak apa-apa, ke sekolah minggu nggak apa-apa gitu ya? Ya nggak apa-apa. Malah dibilang baik ya, belajar sesuatu yang baik, jadi orang baik. Oh, jadi orang baik ya? Gitu. Jadi orang baik, mengajar kamu baik gitu. Terus jadi Kristennya itu momen-momen kapan itu? Mungkin SMA ya. Yang sebenarnya mulai bisa doa sendiri itu SMP, udah mulai belajar doa sendiri. Tapi kayaknya benar-benar berubah itu waktu SMA 2 naik kelas 3 itu ada retreat. Jadi pulang retreat itu yang benar-benar kayaknya berubah sih secara karakter, lebih sabar, lebih apa gitu. Terus setelah keluar itu kelas 3 SMA. Jadi kayak gini ini sekarang sudah lebih sabar ya. Kalau di STT masih suka ngamuk-ngamuk. Itu sekitar SMP ya. Jadi dari retreat itu ya. Yang retreat itu SMA. SMA ya. SMP itu mulai belajar bisa doa sendiri segala macam, tapi benar-benar rasa bertobat itu mungkin kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA ya. Kamu 2 bersaudara aja ya? 5. Sampai 5.
Nggak heran sih hidupnya agak keras. Lima-limanya model-modelnya mirip-mirip kayak kamu juga gitu ya. Maksudnya apa? Jalur hidupnya, sekolah, terus. Ya. Sekarang jadi Kristen. Jadi Kristen semuanya. Belum. Yang Kristen cuma Cici nomor 4 yang Kristen. Yang di Malang itu. Yang di Malang. Yang di Malang ya. Yang nomor 3 Cici ya. Dari Koko nomor 3. Cuma Cici, Koko, Cici. Oh, yang sudah Kristen cuma 2 ya. Kamu duluan ya. Saya duluan. Papa, mama? Papa, mama, ya saya ngajak ke gereja sih. Mama duluan sih. Jadi awal tuh pertama mereka ke gereja itu karena ada acara remaja gitu, Parents Day. Jadi orang tua diajak ke gereja, terus kasih hadiah gitu ya, gereja kerjasama dengan kita. Terus waktu itu saya panitianya, terus akhirnya udah last minute, aku daftarin. Aku bilang lah, jadi kalau nggak datang juga nggak apa-apa. Terus mereka datang ke gereja itu belajar berdiri, duduk itu juga kagok banget ya. Habis nyanyinya itu mereka maksudnya? segala macam. Terus habis itu ke gereja itu pertama kali. Terus waktu saya kuliah itu mama bilang dia mau ke gereja, jadi dia bilang ke saya. Terus saya waktu itu kan pengurus remaja kan, saya cari hamba Tuhan, minta tolong untuk ada nggak? Soalnya kan kita orang Kek kan, jadi di Medan itu gereja ada persekutuan Kek, persekutuan Kongfu, Hokkien gitu beda-beda. Jadi karena kita Kek, saya mau ke persekutuan Kek gitu. Jadi dibantu sama hamba Tuhan sana untuk connect ke pengurus sana gitu. Akhirnya saya ikut pas saya libur kuliah kan, saya kuliah malam. Jadi saya ikut ke sana, ikut persekutuan itu. Setelah berapa waktu Mama bilang saya boleh tinggalin dia, jadi dia mulai pergi sendiri. Lama-lama dia tumbuh sendiri. Sorry, kurang seru. Mama boleh tinggalin itu maksudnya? Kamu boleh tinggalin dia terus? Saya nggak perlu ikut tiap malam temani Mama ke persekutuan itu. Tapi orang tua semua kan, saya kan bosen kan ya itu tua-tua itu, terus saya harus ikut. Terus Mama bilang, kamu kalau rasa nggak mau ikut lagi nggak apa-apa, Mama sudah punya teman. Jadi saya tinggalin Mama sendiri ke sana. Terus Mama udah ke gereja, baru dia ngajak Papa, ngajak Cece gitu, baru mau ke gereja. Sekarang jadi mama sama papa ke gereja ya? Ke gereja, Cece juga gereja. Cece juga gereja. Yang belum ke gereja masih ada? Yang nomor 1 Katolik, yang kedua dan ketiga belum. Buddha ya temannya? Buddha. Tapi apa di dalam keluargamu memang nggak gede struggle ya pindah agama, ya udahlah pindah aja sama-sama baik gitu ya? Masing-masing sih. Nggak ada yang marah juga ya? Nggak ada yang marah sih. Ya itu keuntungan tertentu. Nah ini, masalah ini. Aku nggak ngerti sama atau enggak ya. Kalau setauku orang-orang Chinese umumnya di Jawa, nggak tahu kalau di Aceh atau di Medan gimana. Hamba Tuhan itu secara umum ya. Kalau di dalam gereja Injili itu setauku loh ya, nggak tahu sekarang gimana ya. Mohon maaf kalau salah ya, Bapak Ibu sekalian. Hamba Tuhan itu dicintai. Tapi tidak dianggap tinggi, tidak dicita-citakan lah. Jadi orang itu kalau ketemu hamba Tuhan ya baik, tetapi kalau sampai anaknya jadi hamba Tuhan ya kalau bisa jangan lah kayak gitu. Nggak tahu di sana sama atau enggak? Sama sih. Sama juga ya. Apalagi kamu kan sudah punya karier ya, sudah kerja dan kariernya cukup menjanjikan gitu. Waktu kamu putuskan untuk masuk Institut Reform tuh nggak ada tantangan-tantangan? Marah ya? Saya sudah daftar duluan sih, terus waktu pergi mau ujian. Terus mereka nggak kasih sih, ya marah-marah lah, semua marah-marah. Papa mama marah-marah ya? Ya marah-marah. Akhirnya papa malah sempet kalau mau bicara sama aku sih, kecewa betul ya. Ini anak kok jadi begitu. Akhirnya sayang kan, saya kerjaanku waktu itu bukan yang tempat terakhir tuh baru setahun sih, cuma memang masuknya agak susah itu ya, ujiannya lumayan gitu, karena itu perusahaan yang bagus gitu, perusahaan asing. Jadi masuknya susah, jadi dia rasa sayang banget gitu. Di bank ya kamu nggak salah ya? Ya di bank. Accountant kan kamu ya? Ya saya lulusan S1-nya accountant. Ya. Rapi kalau tulis-tulis. Iya. Mungkin kamu bisa kasih tahu ini ya di dalam tradisi Chinese ya, khususnya dalam tradisi Chinese itu kan salah satu hambatan yang serius di dalam kekristenan itu tampaknya bukan pergulatan tentang Duinatur Kristus, Allah Tritunggal dan lain sebagainya, tapi filial piety itu sikap kepada orang tua itu kayak jadi hambatan gede gitu. Saya itu ingat ya, pada waktu saya nikah ada undangan kan. Undangan itu biasanya kan kalau kita orang Kristen kan ada ayat Alkitabnya kan ya. Tidak baik seorang jadi Tuhan berikan penolong yang lain dan sebagainya. Nah, waktu itu aku pilih dari Efesus pasal 5.
Dan itu kan juga memang ada kutipan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya menjadi satu dengan istrinya. Itu jadi problem. Undangan loh. Cuman undangan aja jadi problem tuh di dalam keluarga-keluarga yang belum Kristen ya. Waduh, ini belum apa-apa ini ya. Belum bersatu sama istrinya sudah mau meninggalkan orang tua ini gimana ya? Mungkin kamu kan ngalami secara lebih real ya. Kalau aku waktu masuk Institut Reform, keluarga sudah Kristen ya, papa mama sudah Kristen. Ada kekecewaan tapi mereka sudah Kristen. Kalau kamu kan meskipun mereka Kristen, tapi apa ya, bayangan tentang keluarga Chinese, apalagi kamu sudah berkarier itu kan ketat ya. Jadi kamu gimana through times ya, melalui waktu bisa tunjukkan kalau apa ya, filial piety itu tidak jadi surut ketika kita jadi Kristen. Sebenarnya saya bukan anak terlalu taat sih, jadi suka melawan juga kali ya. Jadi mereka juga susah untuk mengendalikan saya sebenarnya. Ya, tapi kemudian setelah ya saya masuk, ya saya tetap menunjukkan saya ada relasi dengan mereka. Sebenarnya saya bukan tidak bergumul sih kalau dipikir ya. Sebenarnya saya awalnya itu justru bergumul mau masuk, tapi benturan paling besar adalah meninggalkan orang tua. Ya, jadi saya khawatir dengan mereka. Ya, jadi saya merasa kalau saya pergi ini sudah pasti nggak pulang lagi. Nah, kemudian waktu itu... Sorry. Maksudnya gimana? Kamu pergi pasti nggak pulang lagi? Nggak balik lagi lah. Sekarang kan jauh gitu, nggak mungkin. Oke. Gitu. Terus setelah itu kan ada tsunami ya di Aceh ya. Dan saya orang Aceh kan ya. Waktu itu keluarga banyak yang meninggal sih. Ya, sebentar. Kamu ya. 2005 kan masuk ya? Saya 2005. Ya, 2004. Jadi kamu 2000 Desember itu kan tsunami ya. Itu sudah mulai bergumul ya? Saya mulai bergumul. Oke. Terus waktu itu tsunami, misalnya paman saya segala macam meninggal, dan itu cukup membuat saya berpikir sih, kalau misalnya saya di sini pun saya nggak akan bisa menjaga mereka gimana, karena yang bisa jaga Tuhan. Karena tuh kalau saya di sini tsunami datang juga mereka juga bakal dibawa kan ya. Maksudnya itu bukan dalam kedaulatan saya lah ya. Jadi akhirnya saya percayakan kepada Tuhan, terus saya pergi. Tapi puji Tuhan ya, setelah saya pergi justru papa mau dibaptis. Pertama papa itu nggak mau dibaptis, jadi setengah tahun setelah saya pergi, Desember 2005 itu dia dibaptis. Jadi puji Tuhan ya. Ya. Jadi di sini ya Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat ya bahwa orang-orang Kristen ketika memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan dan lain sebagainya, itu pertimbangannya bukan seperti ini. Meskipun seperti ini mungkin tidak langsung salah ya, bahwa Tuhan lebih penting, saya tinggalkan orang tua. Bukan. Tetapi kalau tadi Vikaris Diana mengatakan bahwa saya mencintai orang tua saya, tapi kalau saya ada di sana juga toh saya bisa berbuat apa? Yang bisa menjaga adalah Tuhan, oleh karena itu better saya menjalankan kehendak Tuhan dan serahkan mereka juga ke dalam tangannya Tuhan. Kayak gitu ya kira-kira ya? Kira-kira gitu. Ya. Kalau Mr. Hung kan sampai sekarang keluarga masih ada banyak yang belum Kristen ya Mr. Hung ya? Iya sih, yang percaya cuma saya ya, yang lain-lainnya belum. Itu mereka awal-awal jadi percayanya itu pertama-tama betul-betul akhirnya memutuskan untuk jadi orang Kristen gitu ya. Apalagi Mr. Hung berasal dari keluarga Konghucu atau Buddha ya? Buddha. Atau campur? Buddha sih, Buddha ya, lebih Buddha. Ke Buddha. Dan mereka adalah Buddha yang sangat serius kan? Lumayan lah ya, lumayan taat dan sangat inilah ya. Contoh misalnya kayak vegetarian apa segala macam itu sudah menjadi sesuatu yang sangat umum ya. Jadi ya itu akhirnya ya. Contoh kayak menu makanan di rumah apa segala macam itu juga sudah sangat dikondisikan ya untuk memenuhi itu. Apa pernah tinggal di vihara apa gitu? Gimana dulu ceritanya? Ini pernah tinggal di vihara ini. Dan sekarang tinggal di gereja. Wah. Iya. Itu kali ya. Maksudnya iya memang sih ya. Papa mama kan memang sangat orang memang tipikal juga setia lah ya tentu ya. Jadi di sanalah Tuhan memberikan ini ya kepada mereka satu ini kali ya satu iman yang memang mereka anggap itu adalah yang benar gitu ya. Lalu itulah yang mereka jalankan dengan sangat setia sama sungguh ya, sehingga ya tentu itu diperhatikan ya oleh para rohaniawan yang diwihara di sana. Sehingga satu kesempatan memang ini ya, Papa ditawarkan untuk ini ya, bekerja di wihara gitu ya, tapi bukan yang di Medan loh, ini di Jakarta karena Jakarta sedang ada perintisan untuk satu cabang yang baru gitu loh. Jadi minta Papa ke sana sebagai satu orang kepercayaan untuk bantu ngurus ini, ngurus itulah. Ya gitu ya. Jadi akhirnya ya udah Papa berangkat
Sebelum Papa berangkat, sebenarnya saya berangkat duluan ke Jakarta untuk kerja. Jadi kan saya selesai SMA itu saya nggak langsung kuliah, saya kerja dulu, gitu ya. Itu tahun umur berapa ya, Mr. Hung ya? Saya 18 lah ya. Umur 18 saya ya? SMA 18 ya, usia 18. Jadi itu ya, karena memang ya kondisi memang seperti itu ya. Selesai SMA saya tidak kuliah dulu, saya bekerja gitu ya. Jadi kerja di pabrik tekstil ya, waktu itu di Tangerang gitu ya. Jadi saya ke Jakarta dulu sih sebenarnya. Setelah itu kira-kira setengah tahun kemudian gitu ya, Papa juga ke Jakarta di dalam kaitan tugas kepercayaan itu. Ya, setelah itu Papa setelah di Jakarta, Papa lihat gitu ya, lalu pernah lah ya beberapa kesempatan ya biasa lah ya, saya ditelepon untuk ayo kunjungi ke tempat saya gitu ya, apa segala macam. Lalu akhirnya saya pernah mengunjungi 2 kali ke wihara itu gitu ya, lalu di dalam mengunjungi 2 kali di wihara ya di sanalah ini ya ketemu dengan orang-orang di wihara sana, lalu lihat waduh ini ya anaknya masih muda kayak gitu sudah kerja, kan sayang sekali gitu ya. Ya dari obrolan seperti itulah saya didorong untuk kuliah. Ya setelah itu memang maka saya kuliah. Dan karena ya inilah ya, karena secara ekonomi tidak begitu memadai, akhirnya kan harus hemat. Ya maka akhirnya yaitu saya tinggal bareng Papa di wihara gitu ya, sehingga ini ya, bisa kuliah ya. Jadi saya nggak ada kayak kos lagi atau apa lagi gitu. Ya lebih ke arah sana sih. Akhirnya ya aku tinggal di wihara. Dia waktu itu kuliah di Gunadarma kalau nggak salah ya? Atau di mana? Iya, benar. Ya di Jakarta ya? Iya, Depok lah ya. Depok. Saya ingat dulu pernah diajak ziarah sama Mr. Hung. Lagi KKR regional dibonceng pakai motornya siapa itu ya? Motor yang hitam itu ya? Motor Fighter kali ya. Motornya Fighter ya. Pernah tak bawa masuk ke banjir itu lah buat pelayaran siswa. Dibonceng sama Mr. Hung, diajak ngajarin saya KKR regional tuh Mr. Hung. Ngajak saya ke SMA mana, terus ya diajak ini dulu sekolahku, kuliah di sini gitu. Oh, pada waktu itu berarti masih belum Kristen dong ya? Kuliah itu ya? Sudah sih ya. Aku kan bertobat itu SMA kelas 2 ya. Itu juga ya, di retreat ya? Retreat ya? Bukan, aku sih ini ya, kan sekolah itu sekolah Kristen, jadi dan mereka cukup inilah ya, periodik ya, contoh kayak Paskah, kayak Natal itu mereka pasti ada bikin acara khusus ya, kan. Jadi kadang-kadang undang ada pengkhotbah yang maksudnya dari pengkhotbah undangan, yang bukan dari gereja itu gitu ya. Lalu kadang-kadang ada pengkhotbah yang ini yang ambil kesempatan itu untuk KKR gitu ya. Jadi salah satu kesempatan KKR saya percaya. Ya, tapi sebelum itu sebenarnya ya, sebelum itu saya bisa percaya ya justru karena ini ya, karena biasalah ya dari keluarga yang terbatas ini dan itu akhirnya kan pergaulannya kan ke siapa aja gitu ya. Jadi saya sempat sementara waktu gitu ya, satu periode saya jadi anak jalanan gitu ya. Lalu akhirnya orang tua angkat tangan, bisa ngurus saya, lalu serahkan saya atau minta tolong ke satu teman dari Cici gitu ya untuk ini ya bantu perhatikan saya. Waktu itu kan saya masih mulai SMP ya. Ya lalu teman dari Cici inilah yang Kristen gitu ya. Setelah itu sebenarnya dia juga gak ngapa-ngapain sih. Jadi saya tinggal di sana, dia kan buka tambak ya, tambak ikan gitu ya. Jadi saya dari SMP itu sudah ya seperti itu ya, sambil kerja, sambil sekolah juga. Ya kondisi seperti itulah. Nah, jadi satu kesempatan intinya adalah bahwa kan itu tadi saya bilang kan keluarga saya lumayan taat. Jadi salah satu hari besar dari agama Buddha, lalu saya diingatkan orang tua untuk vegetarian. Sehingga saya pulang sekolah, saya singgah ke rumah ambil makanan, bekal makanan yang disiapkan oleh mama karena harus vegetarian kan. Ya lalu bekal makanan itu saya bawa ke sana, bawa ke tempat kerja di tambak itu. Lalu waktu kita sama-sama makan, mereka heran, loh lu makannya kok hari ini sama kita beda gitu ya. Biasanya kan kita sama-sama makan. Oh ya, karena saya katakan saya vegetarian. Ya lalu yaitu teman dari Cici itu dia hanya ngomong juga sesuatu yang sangat sederhana loh. Buat apa gitu ya? Jadi kamu
itu ya, mengikuti imanmu seperti itu gitu ya, lu lihat dong ya, iman Kristen itu sesuatu yang sangat ini loh, sangat simpel gitu ya, nggak ada larangan, nggak ada pantangan, yang paling penting hari Minggu ke gereja. Tapi Oh, karena omongan seperti itu ya, setiap kali hari Minggu saya ke gereja, karena ini ya, kalau saya nggak ke gereja, saya nggak ambil stempel ibadah itu ya, maka nilai agama saya di bawah 6 pasti. Ya kan, jadi saya dari SMP kelas 2 itu saya sudah rutin nih, memang ikut ibadah gitu ya di gereja. Tapi sejak omongan itu saya sejak itu kalau ibadah itu menjadi lebih memperhatikan ibadah, memperhatikan khotbah gitu ya. Lalu setiap pelajaran agama juga menjadi lebih memperhatikan cerita-cerita di Alkitab, dan dari sanalah itu ya, itu puncaknya yaitu Tuhan waktu memanggil, waktu di salah satu KKR Natal ya, saya menjadi percaya. kalau di dalam Buddhisme yang diikutin sama keluarganya Mr. Hong ya, itu selain ritual yang dikerjakan secara serius ya, penjelasannya itu diberikan secara serius nggak? Misalkan Ya, kenapa kok mesti vegetarian, kenapa kok mesti pelihara hari-hari ini, dan lain sebagainya. Mungkin kalau Papa mungkin tahu kali ya, Papa cukup rajin membaca gitu ya. Diajarkan nggak ke anak-anaknya? Sorry, kita baru saja putus. Sorry. No problem. Gimana? Kalau tadi itu, kalau Papa cukup mengerti, tapi itu diajarkan nggak? Jadi maksudnya Mr. Hong waktu jalan, enggak ya? Jadi menjalankan itu ritual gitu ya? Benar, ya. Nah, waktu SMA terus bertobat itu terang-terangan nggak, Mr. Hong? Ngomong sama Papa, aku sekarang jadi orang Kristen, gitu. Enggak sih, enggak berani terang-terangan. Ya, kenapa? Karena sebelum itu Cici sempat aktif di gereja. Ya, tapi itu murni karena inilah ya, teman-teman dan aktivitas ini ya, untuk aktivitas bersama teman-temannya gitulah ya. Ya, jadi waktu itu ada penolakan yang sangat kuat ya dari Papa gitu ya, sehingga memang ini dari sana saya sudah dapat sign gitu ya, sehingga waktu saya mulai aktif ke gereja, lalu mulai menseriusi iman Kristen itu, saya juga melakukannya dengan diam-diam ya. Kalau menurut Mr. Hong ya, saat ini orang-orang yang seperti kayak Mr. Hong itu mungkin bisa banyak loh ya. Maksudnya di tengah-tengah keluarga-keluarga yang agak keras gitu ya. Iya mungkin. Ya. Tentulah ya, tentu kita ini harus bisa melihat bahwa mereka seperti itu ya. Kalau menurut Mr. Hong gimana? Kan ada ya pendapat-pendapat orang yang mengatakan, kamu harus berani menyatakan iman, misalkan kayak begitu kan dia. Tapi ini pergumulan dengan anak-anak SMP, anak-anak SMA gitu. Ya sih, memang sih. Makanya menurut saya ya tidak harus semuanya secara frontal ya. Tidak harus menjadi semuanya kita harus perlu terang benderang, terbuka. Kadang-kadang justru ini ya, sesuatu yang memang kita lakukan dengan sungguh, dengan teguh gitu ya, tanpa harus dipertontonkan ataupun diekspresikan keluar gitu ya. Menurut saya itu juga ada tempatnya ya di dalam pergumulan seperti itu ya. Lalu yang saya bersyukur sih ini ya, karena justru satu momen waktu saya pernah jadi anak yang cukup bandel gitu ya, lalu setelah mulai saya ngerti kekristenan ini dan itu secara kebiasaan, secara karakter segala macam banyak berubah ya. Lalu dari sana justru mama jadi cari tahu gitu ya, kamu kenapa seperti ini segala macam, baru tahu bahwa saya sudah ini ya menekuni iman Kristen gitu ya. Lalu Papa juga sebenarnya keberatan, tapi juga Papa no comment ya. Jadi nggak sampai gimana gitu ya, walaupun ya ini ya merasa sangat tidak berbahagia, tidak senang gitu ya, tetapi juga nggak sampai melarang yang keras sampai mengancam kayak gimana sih, enggak ya. Kalau pada waktu di Jakarta ya, Mr. Hong, waktu tinggal di vihara, dan bukan cuma di vihara ya kan, tinggal bersama dengan Papa. Yang mana kemungkinan juga Papa itu kan ada burden ya. Aku ini pengurus virahara dan anakku itu jadi orang Kristen gitu. Jadi, maksudnya saya bayangin kalau saya itu punya anak dan anak saya itu jadi ateis gitu, itu kayaknya kan bisa burdenful ya kita. Tapi dari sisi Mr. Hongnya rasanya gimana itu? Papa itu sendiri punya tekanan-tekanan tertentu atau enggak itu pada momen itu? Kan tinggalnya bareng itu jadinya. Ya, ada sih. Kalau itu sih ada sih. Jadi maka waktu saya tinggal di wihara itu kan saya dikondisikan sedemikian rupa sehingga saya hari Minggu itu tidak bisa ke gereja ya.
Ya, jadi saya harus bantu di wihara, saya dimasukkan di dalam satu anggota redaksi, ya, yang redaksi buletinnya mereka sedemikian rupa, sehingga saya hari Minggu harus pelayanan di sana, gitu ya. Ya, Itu seperti penginjilan tuh ya, redaksi itu ya. Penginjilannya mereka kan ya, betul-betul buletin, terekspos terus sama tulisan-tulisannya mereka ya. Buletinnya mereka. Ya, cuma bersyukur ini ya, waktu saya mulai saya mulai percaya ini dan itu ya, saya juga nggak tahu ya. Padahal saya nggak oleh gereja sebenarnya saya nggak di follow up sih, gitu ya. Habis KKR Natal itu saya sih oleh gereja saya juga nggak di follow up gimana, tetapi ini aja ya, hanya karena mendengarkan dari pendeta yang berkhotbah itu, ingat setiap hari harus baca Alkitab apa segala macam gitu ya. Ya, lalu saya nanya-nanya sendiri gitu ya, kalau mau baca Alkitab setiap hari bagaimana? Lalu orang tunjukkan ke aku, oh ya itu baca aja renungan harian yang dari Gloria itu loh, yang di Jogja itu. Yang tulisannya ya, R renungannya. Ya benar. Oh, oke. Yang RBC punya, versinya RBC. Ya udah, itu aku baca setiap pagi. Aku bangun pagi, aku baca, aku berdoa, ya itu aku jalankan sih, ya sangat bersyukur seperti itu. Mr. Rung, itu kan satu hal ya, pada waktu kuliah dan sebagainya. Akhirnya mau melayani jadi hamba Tuhan dan jadi hamba Tuhan di GRI, di Reform itu gimana? Kayaknya kok jauh banget. Ya, kalau ditarik ya tentu ada beberapa momen ya. Salah satu kan saya kan sebenarnya cita-citanya atlet ya. Saya sangat menyukai olahraga gitu ya, khususnya bulu tangkis dan basket gitu ya. Saya sangat menyukai itu. Lalu ya itu ya dan waktu itu kan di Medan ya. Andalan kita kan nonton TV itu pasti TVRI siaran langsung ya kan, berarti ya lihat ya hanya kalau Indonesia bertanding gitu ya. Jadi saya nggak tahu gimana, intinya adalah saya waktu lihat satu pertandingan Piala Thomas waktu itu Indonesia lawan China, lalu saya bisa nyelutuk sendiri, ngomong sendiri bahwa suatu hari saya harus ke sana gitu ya. Saya harus ke sana, saya harus bisa main ke sana gitu ya. Waktu itu Senayan maksudnya. Di Istora. Lalu kesempatan berikutnya saya nonton siaran langsung sepak bola waktu itu ya, Indonesia lawan Korea tahun 85 ya. Tahun 85 itu adalah pokoknya penyisihan babak terakhir, kalau Indonesia menang lawan Korea, Indonesia akan tembus Piala Dunia waktu itu. Ya itu juga mainnya di GBK ya berarti ya sekarang itu. Ya juga sama gitu ya, saya ngomong ke temanku waktu itu, karena kita sama-sama nonton pertandingan bola itu, lalu saya ngomong bahwa saya suatu hari saya harus ke sana, saya harus ke sana. Ya seperti itu sih. Jadi dan ternyata sangat amazing gitu ya, bahwa cita-cita itu sebenarnya nggak kesampaian gitu ya. Saya nggak pernah dengan sepatu olahraga, dengan pakaian olahraga saya memasuki stadion itu. Tapi saya memasuki stadion itu sebagai panitia KKR Pak Tong gitu ya. Jadi itu yang saya lihat. Ini juga saya baru bisa dapat jalinannya gitu ya setelah saya masuk institusi ya. Ya, jadi saya melihat bagaimana Tuhan memimpin ini dan itu. Ya, momen yang paling penting di sana sebenarnya ini ya. Saya kan setelah kuliah di Jakarta itu, lalu saya kan nggak dapat kesempatan ke gereja. Namun saya sudah kenal Pak Tong sejak Pak Tong pernah KKR ke Medan waktu itu tahun 93. Tahun 93 ya Pak Tong KKR di Medan. Saya sudah kenal, waktu itu saya baru bertobat 4 bulan. Ya, sekitar 4 bulan. Saya baru bertobat kira-kira 4 bulan waktu itu. Ya, jadi Pak Tong KKR di Medan, lalu saya sangat tertarik dengan khotbah Pendeta Stephen Tong ya. Dan itu benar-benar sangat mengingat di hati saya gitu ya, bagaimana Pendeta Stephen Tong seseorang yang berkhotbah dengan sangat berapi-api, lalu juga tanpa pandang bulu apa segala macam gitu ya, sangat message yang sangat kuat ya. Dan setelah itu maka waktu ke Jakarta, setelah mulai kuliah lah ya, saya mulai cari informasi ya yang mana ya gereja Pendeta Stephen Tong gitu ya. Jadi setelah itu ya saya bersyukur bahwa saya bisa lepas ya dari jebakan gitu ya dalam tanda kutip dari papa yang menempatkan saya di pengurus di
wihara itu waktu saya mendapatkan jadwal praktikum ya di kuliah itu saya mendapatkan jadwal praktikum ini harus hari Minggu gitu ya. Jadi sekolah saya itu sekolah ya ibaratnya sejuta umat lah gitu ya. Jadi H-3 mau masuk kuliah itu mereka masih bisa terima pendaftaran dunia. Sehingga mahasiswanya banyak sekali gitu ya. Kita satu kelas itu bisa 140 orang. Ya, jadi maksudnya dapat gambaran ya, banyaknya mahasiswa itu akhirnya atur jadwal untuk masuk lab di praktikum itu sampai kena hari Minggu gitu. Ya, lalu akhirnya saya kena di hari Minggu. Lalu saya ngomong ke papa, ini nih, lihat, aku dapat jadwal praktikum hari Minggu, jadi saya nggak bisa lagi. Lalu dari sana saya minta untuk saya mundur dari tanggung jawab saya di wihara itu, ya supaya saya bisa ikut praktikum. Lalu saya bangun pagi-pagi naik bus gitu ya untuk ke gereja dulu. Ya saya sangat bersyukur juga jadwal praktikumnya itu nanggung gitu ya, 12.30 hari Minggu 12.30 saya dapat jadwal praktikum. Banyak teman saya itu ngomel semua sih. Hari Minggu 12.30 gitu ya apa segala macam. Tapi saya sangat-sangat bersyukur. Karena apa? Karena di sanalah saya dapat kesempatan mengatur waktu sedemikian rupa untuk saya bisa ke gereja gitu ya. Lalu setelah ke gereja apa segala macam ya ini biasa kan message dari Pak Tong ya, doakan gereja butuh banyak anak muda, gereja butuh banyak hamba Tuhan yang ini ya, yang masih anak muda gitu, yang berjiwa muda, yang mau rela berkorban bagi Tuhan. Lalu pesan Pak Tong seperti itu saya bawa ke dalam doa pribadi saya. Ya setiap hari saya saat teduh, saya berdoa, saya selalu mendoakan itu. Sampai satu kesempatan saya seolah-olah tersentak oleh Tuhan bahwa, waktu saya mendoakan gereja butuh anak muda, gereja butuh hamba Tuhan yang masih berusia muda, yang rela melayani seumur hidup kepada Tuhan. Saya bukankah masih anak muda gitu? Ya, dari saat itu saya merasa benar-benar sangat tersentak gitu ya. Dan setelah itu saya mulai konseling, saya mulai tanya ke satu hamba Tuhan. Lalu di sanalah saya diarahkan, ya kalau memang kamu punya beban seperti itu, ya coba kamu gumulkan menjadi hamba Tuhan. Ya seperti itu sih. Kalau menurut Mr. Hung, panggilan seperti itu masih relevan nggak saat ini? Maksudnya gini, sekarang ini kan kita keadaan COVID ya, COVID-19, dan kemungkinan ke depan itu dunia bisa rada berubah. Iya. Dimana kalau kita hitung-hitungan, jangan-jangan kebutuhan akan ladang jadi lebih sedikit. Maksud saya kalau misalkan di dalam GRI Malang saja, kalau ada acara-acara PA di pusat atau di dalam cabang-cabang, saya juga arahkan jemaat ke sana gitu. Jadi kan, maksudnya kalau sense lokalnya itu makin terbatas, kebutuhan akan person di dalam lokal-lokal itu kan bisa rada berkurang ya. Kebutuhan akan ladang Tuhan, butuh orang untuk melayani dan lain sebagainya. Itu masih kuat atau enggak sih, Mr. Hung? Menurut saya setiap zaman harusnya memang seperti ini ya. Kita sangat perlu untuk memberikan tantangan untuk orang-orang melayani Tuhan tentu. Lalu kalau ngomong kebutuhan ya tentu harusnya gereja tetap harus menggumulkan adanya kebutuhan seperti itu ya untuk regenerasi pelayan-pelayan Tuhan. Dan tentu di dalam hal itu bukan dalam hanya kaitan memikirkan regenerasi, tetapi juga perlu menjaringnya. Ya, saya percaya bahwa setiap generasi, setiap angkatan Tuhan harusnya memberikan gitu ya, stok lah ya seperti itu untuk ada anak-anak Tuhan yang boleh dipanggil, boleh didorong untuk melayani Tuhan. Jadi menurut saya itu sesuatu yang sangat penting. Ya, jadi kalau saya lihat dari Mr. Hung ini tadi sangat menggerakkan buat saya. Jadi saat ini itu kalau kita lihat itu kesempatan orang untuk bisa beribadah itu kan tampaknya itu kayak banyak gitu ya. Di antara orang Kristen bisa beribadah ya banyak gitu kesempatannya. Apalagi sekarang kita bisa agak sedikit bebas, bahkan kita bisa rearrange itu ibadah. Maksudnya saya suka dengan khotbahnya gereja B, tapi saya suka dengan pujiannya gereja A. Saya bisa itu kalau saya mau tuh. Ikut pujiannya gereja A, ikut khotbahnya gereja B, ikut persembahannya ke dalam gereja C. Doa berkatnya gereja D, mungkin bisa begitu ya. Kurang suka sama khotbahnya pendeta A, itu bisa saya stop, saya ganti yang B dan lain sebagainya.
Jadi kayaknya apa ya? Kayak murah sekali begitu ibadah seperti itu. Sementara Mr. Hung sendiri pernah mengalami di mana kebaktian itu betul-betul nggak bisa, dan ketika ada satu kesempatan khusus, rasa sangat bersukacita, dan setelah itu ada betul-betul orang dengan yang menghargai datang ibadah dan Tuhan panggil. Dan saya sih bersyukur ya, Mr. Hung dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Meskipun tentu saja setiap orang punya panggilannya sendiri-sendiri, tapi saya bersyukur Mr. Hung menjalankan panggilan di dalam bentuk seperti yang sekarang ini. Mr. Hung, kalau saya lihat ya, Mr. Hung ini kan banyak melakukan KKR regional ya. KKR regional agak sedikit, setiap bulan selalu ada ya? Enggak lah ya. Sebelum COVID ya maksudnya? Kalau biasanya di saat Juli sampai Desember itu saya selalu usahakan 3 atau 4 trip. Lalu kalau yang Januari sampai April itu kira-kira 1 atau 2 trip gitu aja sih. Enggak sampai ini lah. Saya itu ingatnya itu waktu kita acara apa ya, kita itu bisa sekamar itu di RNCI itu. Acara apa ya? Pokoknya saya lihat Mr. Hung ada ini enggak? Powerbank enggak? Kasih saya, ada powerbanknya gedenya kayak hampir sealkitab gini. Powerbank apa ini? Gitu. Gede banget. Terus dia bilang, ya saya kalau pas pergi ke dalaman nggak ada listrik. Karena nanti jadi nggak bisa hubungan dan lain sebagainya. Sih bawa powerbanknya gede banget gitu. Iya. Bisa sampai beberapa hari gitu ya. Iya sih. Benar. Saya pengen tahu, kalau tentu kalau kita pakai jawaban benar ya Diana pasti akan mengatakan bahwa demi kemuliaan Tuhan, fine. Nah, kira-kira begitu. Bergumul nggak sih? Kalau misalkan apalagi trip itu kan nggak ada yang nyuruh ya, kan bikin sendiri kita mesti begini itu. Kamu biasanya ada di dalam lebih sering ada di dalam persetujuan, ya mesti lakukan ini, atau kok kurang gitu, atau gimana? Saya anak masih kecil-kecil, pernah padahal aku tuh masih hamil bang dia, saya. Aku ya. Seru nggak bisa hamil. Yang susun Jawa kan bisa misalnya Pak Irwan yang susun Jawa ya. Jadi saya ikut aja sih. Kalau dia mau kemana ya saya support aja. Mau pergi aja. Saya jaga kandang gitu, jaga gereja. Pasti selalu gitulah. Hamil nggak hamil ya saya lumayan enak sih. Dua anak hamil juga nggak tahu masalah sih. Jadi mereka nggak rewel dari bayi itu di perut juga nggak rewel. Jadi saya bisa aja sih. Jadi asal dia berangkat saya jaga kandang. Nggak pernah uring-uringan dan lain sebagainya gitu. Susun Jawa kayak gini. Saya sangat senang dengan jawaban-jawaban seperti ini. Minggu lalu juga sempat interview Kak Jimmy ya. Kamu kan bergumul nggak dengan masalah gini? Enggak tuh begitu ya. Ada bagian-bagian dalam hidup yang kayaknya memang nggak terlalu perlu digumulin ya. Enggak. Kan kita juga ngerti apa yang dikerjakan ya, bukan kemana penginjilan itu hal yang baik. Apa yang kita di Kaltim memang kita cover. Sebetulnya kalau dalam hal KKR regional dan sebagainya itu kan tidak eksklusifly pelayanan hamba Tuhan ya. Jadi maksudnya kadang-kadang itu orang kan bisa berpikir, kamu kan memang hamba Tuhan, itu memang tugasmu gitu. Tapi memang sebetulnya kalau lihat dari caranya kamu jawab ya, memang jemaat Tuhan yang lain sebagainya kalau ngomong tentang ya saya kan ada tanggungan yang lain dan sebagainya. Kita juga ada tanggungan ya. Kamu juga ada tanggungan anak dan sebagainya. Tapi ya waktu kita tahu what is the cause, yang kita perjuangin apa gitu ya. Itu memang bisa berjalan dengan jauh lebih ringan ya. Iya, Mr. Hung, saya kepingin tanya ini. Ya. Diana juga ya mungkin ya. Kalian kan pelayanan di gereja ya, di Samarinda sendiri sudah cukup lama ya, berapa? Cukup lama ya. Dan kota Samarinda itu sendiri, saya nggak tahu demografi jemaat GRI Samarinda seperti apa, saya nggak terlalu tahu. Tapi saya bayangkan tuh ada banyak juga, bisa kayak orang-orang tua Chinese yang sakit di rumah sakit, lalu penginjilan kepada mereka dan lain sebagainya, atau ke kerabatnya jemaat, gitu nggak sih? Hal yang seperti itu ya. Saya pengen tahu itu. Kalian tuh berasa gimana pada waktu pergi menginjili orang di rumah sakit, beritakan tentang Tuhan Yesus Kristus, dan mereka mengatakan, ya aku percaya, terima kasih hamba Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kita tahu tuh di rumah itu aku punya papa, punya mama yang nggak gampang sekali untuk ditembus. Itu lu punya pergumulan gimana, Mr. Hung? Iya, memang sih itu yang memang kadang-kadang membuat ini ya seolah-olah akhirnya seperti ini ya, diri sendiri punya kelemahan gitu ya, tetapi kita justru menginjili sampai ke
kemana-mana gitu ya, ini dan itu. Ya memang sih itu kadang-kadang sangat ini ya, sangat punya sebuah kayak teguran lah ya, teguran demi teguran. Cuma memang harus bisa melihat momen dan kesempatannya gitu ya. Saya percaya dengan semua penempatan Tuhan sudah sampai di Samarinda seperti ini, tentu itu adalah pimpinan Tuhan ya. Sehingga kalau saya terus-menerus merindukan ataupun terus akhirnya ya terlalu bersedih dengan kondisi orang tua dan keluargaku yang ada di Medan yang belum percaya gitu ya, lalu akhirnya membuat saya menjadi lemah, katakanlah seperti itu ya, lalu tidak mengerjakan panggilan saya di sini, itu kan juga nggak benar ya. Ya jadi dari sanalah saya sambil menginjili ya sebenarnya saya juga terus-menerus berdoa untuk mendapatkan kesempatan untuk Injil bisa diberitakan pada orang tua gitu ya. Orang tua di Medan ya sekarang ya. Iya. Dan memang sangat tidak mudah ya. Sampai sekarang masih sangat devoted dan pelayanan di vihara ya masih ya. Iya, masih sih. Itu sih masih sih mereka. Iya. Ya itu kita bisa lihat kadang-kadang waktu Tuhan pakai orang untuk melayani, orang-orang itu tidak dikecualikan dari pergumulan-pergumulan yang sangat serius. Saya bayangkan kita beritakan tentang Injil, keselamatan, sementara kita tahu ada orang-orang terdekat kita yang maksudnya gini ya, nggak tentu di tengah-tengah pergumulan ada orang ngomong kalau saya sudah settle dulu baru saya bisa melayani orang lain gitu. Kita bisa. Makanya itu tergantung, itu yang sering sekali ini ya. Kadang-kadang kan kita secara pragmatis atau ini ya, secara common sense akhirnya kita kejebak ya, merasa bahwa saya harus perlu menjangkau orang terdekat dulu, saya baru mau untuk mengerjakan yang lain gitu ya. Kalau panggilan kita bukan ke sana gitu ya, bisa saja sih gitu ya, kita KKR kemana-mana lalu justru ada orang lain yang menginjili orang dekat kita untuk percaya, kan itu juga mungkin ya. Jadi kan tidak harus melalui kita ya. Jadi itu yang kita harus ini sih lihat ya. Percaya kedaulatan Tuhan juga kan ya. Kalau iya. Percaya kedaulatan Tuhan itu kalimat rada simpel tapi gede sekali yo. Ya, sangat. Ya enggak gampang untuk kita bisa embrace ya. Diana ini ya. Dulu itu kan setahu saya dia adalah orang yang dengan high standard terhadap segala sesuatu di dalam keluarganya. Tadi juga sudah kita dengar ceritanya. Waktu kamu encounter dengan kekristenan ya, itu ada some konflik atau berita yang relieving nggak? Karena maksudnya kalau di dalam kekristenan itu kan kita itu punya cerita bahwa kamu nggak harus menjadi nomor satu untuk boleh masuk ke rumah Bapa gitu. Di dalam pengaruhnya, di dalam pelayanan misalkan ya, kalau kita itu dibesarkan di dalam cerita bahwa kamu mesti jadi nomor satu dulu, atau 3 besar lah, gitu kan ya, 3 besar dulu baru kamu jadi anaknya Papa yang bagus gitu ya. Itu kan kita bisa terbentuk, ketemu sama orang-orang lain juga jadi demikian kan ya, kamu mesti begini dulu. Sementara kita di dalam kekristenan kan kita diajarkan bahwa kita itu orang-orang rusak dan tidak punya kelayakan apa-apa, tapi diterima oleh Tuhan gitu. Itu ada conflicting value nggak di dalam kamu awal-awal jadi Kristen atau ketika melayani atau spirit pelayanan dan lain sebagainya, itu gimana kira-kira bisa jadi harmonis gitu? Kalau awal jadi Kristen, karena saya bukan di gereja Reform ya, jadi kita sebenarnya juga nggak terlalu mikirin soal, misalnya yang simpel aja sih, percaya Tuhan gitu ya, mulai pelayanan dan segala macam, jadi nggak pernah mikir soal kalah menang sih, nggak ada sih. Kalau dalam pelayanan ya saya rasa enggak juga sih ya, kita kerjakan bagian. Misalnya tetap do the best kan ya, misalnya kita ditaruh di mana, kita tetap usahakan yang terbaik, itu kan ya for the glory of God ya, untuk kemuliaan Tuhan kan kita udah biasa kan ya, kita harus lakukan terbaik untuk Tuhan. Jadi mungkin itu malah connect sih ya, jadi kita berpikir apapun kerjakan harus terbaik, maupun mungkin nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang apa, tetap kita pikirin yang terbaik untuk kerja Tuhan. Jadi meskipun di dalam Christianity kita diajarkan bahwa kamu tidak perlu punya apa-apa untuk diterima oleh Tuhan, tetapi ketika kita diterima oleh Tuhan, maka kita jadi memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, gitu ya kira-kira ya. Ya. Kalau saat ini lagi pelayanan, apalagi sibuk dua-duanya begitu. Anak-anak so far ini enggak ya? Pernah ada kayak
protes lah, atau ya mereka ada pergumulan tertentu karena mereka ini mungkin kumpul sama teman-teman yang ya cara hidupnya nggak sama, seperti nggak Spartan kayak papa mamanya gitu, enggak ya? Enggak sih ya, nggak ada ini sih. Enggak sih ya. Nggak pernah ada struggle ya, maksudnya nggak pernah ada pergumulan ke arah sana ya, anaknya nggak seperti yang itu. Sorry, kenapa? Struggle gereja. Oh dulu hari-hari kan mereka harus ikut kita ya, PA, PD, seminggu tuh berapa kali ke gereja. Jadi setiap sore sudah harus bawa makanan, makan di gereja sambil kita PA, PD, pemuda, mereka sendirian main di gereja. Jadi sekarang malah mereka kesepian, karena biasa kan sore udah harus siapkan tas mereka, siapkan bekal mereka bawa ke gereja, terus mereka di situ main berdua. Sekarang malah nggak ada rutinitas itu, mereka protes sih, rindu sekali sih. Oh, mereka justru rindu untuk ketemu dengan teman-teman di gereja dan lain sebagainya. Mereka kadang-kadang berdua aja sih, nggak ada teman. Iya. Jadi mereka itu karena kayak pemuda kan nggak ada anak kecil ya, jadi mereka cuma berdua di situ, makan sendiri, beres sendiri, ngerjain PR, main sendiri berdua gitu. Tunggu kita pulang terus pulang sama-sama. Tapi memang jadi komunitas gereja itu jadi komunitas yang akhirnya menarik buat mereka ya. Mereka jadi kepengen dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mereka punya teman-teman main yang di gereja juga ya. Jadi mereka senang sih biasanya. Saya pikir ini satu hal yang menarik loh. Jadi saya merasa itu banyak itu orang tua ya, orang-orang Kristen ya, orang-orang tua Kristen khususnya yang banyak sekali berpikirkan bahwa saya mau memikirkan yang terbaik buat anak saya gitu kan ya. Nah, kalau anak saya itu diajak ke gereja terus mau apa jadinya gitu ya, kayak ya mungkin kalimatnya nggak sampai sekasar itu ya. Tapi ternyata anak-anak itu mereka bisa mengalami bertumbuh dan bersuka cita di dalam komunitas umat Kristen, dan mereka berasa kita tidak sama sekali merampas sukacitanya anak-anak, kita sama sekali tidak bikin mereka tertekan dan lain sebagainya, dan itu menjadi komunitas yang menyenangkan buat mereka bisa enjoy dan lain sebagainya ya. Dan memang sih tentu ya kalau ngomong seperti itu kadang kita merasa bergumul dalam kaitan gini ya, kayaknya agak nggak fair ya buat mereka. Kalau lihat orang lain gitu ya, keluarga orang lain, kan papa kerja jam kantor gitu ya, pulang dari kantor sore atau malam sudah bisa menemani anak. Kalau kami justru kan tidak ya. Kadang kantor juga, saya juga ke kantor gitu ya, pulang dari kantor kadang juga karena ini ya jadwal pelayanan apa segala macam, saya ke rumah juga masih persiapan baca buku gitu ya, waktu untuk anak-anak itu merasa berkurang. Tapi itu maksudnya saya memikirkannya seperti itu ya. Tetapi kita selalu mengajarkan ke anak-anak kita bahwa hidup kita itu kan anugerah dari Tuhan, lalu segala sesuatu Tuhan berikan, maka harus bersukacita melihat orang tuamu melayani gitu ya. Itu yang saya tanamkan, ajarkan ke mereka. Jadi untuk bisa mereka melihat ininya ya, sukacita di dalam Tuhan. Justru harus bisa melihat waktu papa masih dipercayakan Tuhan, masih ada pelayanan boleh dikerjakan. Justru itu sukacitanya gitu. Ya, jadi kalau gini jadi kayak kebalik gitu ya. Jadi maksudnya kalau orang-orang pandang itu umumnya itu bisa, aduh kasihan ya hamba Tuhan tuh ya, kasihan ya anak-anak mereka ya, kita mesti temani anak mereka ya, orang tua mereka nggak punya waktu yang cukup dan sebagainya. Mungkin kita juga boleh balik loh cara pikirnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau lihat ada orang yang banyak ke gereja dan lain sebagainya, aduh ini ya misalkan ada di Geriman juga ada itu jemaat yang punya anak kecil, ya, papa mamanya pelayanan dua suara, sering ke gereja terus anaknya mesti di sendirian gitu, kasihan ya gitu. Mungkin jangan-jangan nggak kasihan tuh. Yang kasihan ya anak-anaknya kita yang misalnya papa mamanya nggak pernah ke gereja, nggak pernah lihat orang tuanya itu dedikasi penuh melayani Tuhan secara serius, itu yang kasihan itu ya. Mereka punya banyak sekali funnya nggak ada kaitannya sama kerajaan surga, itu justru yang kasihan. Meskipun anak-anak at that time belum terlalu bisa merasakannya ya. Sebenarnya orang tua kan banyak mikirnya yang baik untuk mereka mungkin seperti pendidikan yang baik atau masa depan mereka yang baik. Tapi sebenarnya yang paling penting kan mereka mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Jadi orang tua harus jadi teladan sih untuk mereka kenal Tuhan. Iya, dan mereka harusnya anak-anak punya komunitas ya. Ya, itu yang tadi Pak Eko katakan, komunitas anak-anak Tuhan, komunitas di gereja yang harusnya untuk membawa mereka juga bertumbuh, sehingga mereka bukan hanya punya komunitas di sekolah atau komunitas tempat les atau komunitas bersama dengan keluarga besar mereka, mungkin ponakan dan segala macamnya, tapi mereka harusnya juga bisa melihat gereja juga adalah satu komunitas untuk mereka bertumbuh. Ya. Kalau Mr. Rung sama Diana ya lihat ya, Ibu Diana, sorry, lihat ya
lihat dengan kehidupan saat ini, yang real saat ini ya, dengan dunia yang makin lama makin digital, komunitas juga makin lama makin going digital. Lalu ya orang tua yang banyak berpikir seperti kayak tadi ya, yang terbaik itu adalah kalau kamu sekolahnya di mana, atau kalau kamu lesnya di mana, atau kalau kamu pakai barang model kayak gimana, atau kamu makan makanan jenis apa, itu adalah yang terbaik. Maka yang digumulkan oleh Pak Irwan dan Ibu Diana tentang hal-hal yang mungkin bisa menjadi tantangan yang serius ya bagi gereja Tuhan saat ini ya, itu kira-kira apa? Ya bagi kekristenan lah, bagi ya hamba Tuhan yang kita perlu untuk saat ini sangat concern ya, baik bagi orang tua maupun bagi anak-anaknya. Ya itu ya tadi ya, bahwa gereja menjadi seolah-olah sangat terpinggirkan ya, lalu komunitas umat percaya seolah-olah merasa bahwa tidak lagi dibutuhkan ya, lebih ke arah melihat bahwa individualitas ya, itu satu. Lalu yang kedua adalah bahwa kayaknya gereja itu nggak fun gitu loh, gereja itu nggak bisa dinikmati ya, komunitas bersama dengan teman persekutuan apa segala macam, tapi lebih merasa bahwa bagaimana bisa bisa punya bunga-bunga kehidupan dari dunia ya itu yang perlu kita harus ini. Kalau di dalam pelayanan Kristen kita mestinya banyak melakukan apa ya, dan gimana ya cara melakukannya berkenaan dengan hal itu ya. Kita kan kapan hari itu saya bergumul dengan Injil Yohanes ya, terus lihat ya memang gereja kita menawarkan sejenis joy-nya sendiri, gereja dunia kita menawarkan jenis fun-nya sendiri, dan seringkali fun-nya nggak biblical dan amat sangat tidak lucu sekali kalau gereja akhirnya mesti tiru-tiru kayak begitu kan ya. Bukan jalannya kita kan, untuk gereja mesti fun, terus akhirnya kita mengais-ngais fun yang ada di dalam dunia kita gitu. Itu mesti startingnya dari mana itu? Untuk apa ya? Untuk kita bisa memberikan pendidikan bahwa yang namanya baik itu seperti ini, terus anak-anak juga bisa belajar untuk melihat, atau jemaat juga bisa belajar untuk melihat, ya yang kayak begini ini baik, yang saya mesti perjuangkan. Ya, value ya kali ya, value ya. Jadi melihat sesuatu yang benar atau sesuatu yang ini ya, yang diajarkan oleh Alkitab menjadi sesuatu yang memang perlu kita perjuangkan untuk menjadi real ya, menjadi real untuk bisa dinyatakan ya. Jadi ya kita diintegrasikan lah ya. Jadi contoh ya, anak saya gitu, inilah ya, di sekolah ada acara ulang tahun sekolah gitu ya, lalu biasalah ya, guru-guru mendorong semua anak-anak ayo ya ikut partisipasi ya, ada lomba bercerita lah, lalu ada lomba ini dance, modern dance ya, ini dan itu apa segala macam ya. Lalu saya ajarin ngomong ke anak-anakku gitu ya, itu ya maunya value-nya apa dulu ya. Jadi itu ya, saya mendorong untuk dia bisa melihat bahwa yang paling penting dari kita itu apanya gitu ya. Ya sehingga akhirnya ya dia memilih untuk ikut lomba bercerita saja gitu ya, padahal ada teman dia yang sangat cukup baik lah ya dengan dia, itu ikut di dalam satu grup modern dance gitu ya, ngajak dia juga K-pop itu ya. Tapi ya bersyukur bahwa dia cukup bisa mendengarkan gitu ya, sehingga dia waktu diajak ya dia juga tidak ya gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak sedang akan mempercakapkan tentang K-pop itu seperti apa, pop culture itu seperti apa, itu di luar skopnya kita. Tapi yang tadi dikatakan sama Pak Irwan, tolong kalau saya salah dikoreksi ya. Jadi di dalam ranah kehidupan kita sehari-hari, yang kita bisa lakukan adalah kita terus-menerus mendidik diri kita sendiri, mendidik anak-anak kita untuk berani setidaknya mengejar apa yang kita percayai itu sungguh-sungguh diajarkan oleh kitab suci, dan kita memulai hal itu di dalam kehidupan kita, di dalam kesederhanaan keseharian kita. Jadi anak-anak itu kan, maksudnya tadi Pak Irwan bukan bercerita anak-anak, ya saya mau belajar doktrin Allah kan, enggak ya. Jadi ada lomba bercerita dan sebagainya, dan opsi-opsi yang dibukakan juga untuk dia, dan kita bisa melihat yang paling sederhana yang bisa berkait sama kekristenan gitu ya Pak Hung ya. Pak Hung, kalau saya boleh tahu Pak Hung, berkenaan dengan pelayanan di Samarinda saat ini ya. Beberapa waktu yang lalu itu kan sempat ada wacana ya, bakal ada ibu kota yang pindah ke Kalimantan Timur gitu kan ya. Dan itu kan
kayaknya bisa ada konstelasi politik yang berubah cukup banyak ya di Indonesia gitu ya. Pada waktu itu ada kepikiran-kepikiran tentang pelayanan-pelayanan tertentu. Terus sekarang dalam keadaan seperti ini jadi belok lagi gitu atau gimana? Dari awal sih sebenarnya kita khususnya ya, kita kan pelayanan di GRII ya dengan semua kekayaan pemahaman teologi, lalu kelimpahan dari ini ya masing-masing hamba Tuhan dengan faset yang sangat banyak apa segala macam, kan kita tahu ya bagaimana seseorang itu dibentuk dari worldview. Ya, sehingga sebenarnya dari sangat awal pelayanan ke sini pun saya sudah kerjakan itu ya, untuk bagaimana mereka melihat dunia yang Tuhan ciptakan, lalu juga melihat ini ya panggilan gitu ya, kepekaan kita melihat panggilan, kesempatan kita melayani ini dan itu, sehingga waktu ada wacana ya seperti ibu kota nanti akan dipindahkan di dekat kita ya ini dan itu, ya menurut saya sih itu sudah sangat sejalan ya. Kenapa? Karena saya terus-menerus mendorong ya untuk mari kita maju, mari kita punya value gitu ya, mari kita sama-sama lihat ini, lihat yang lebih besar gitu ya. Jadi saya agak sensi lah ya kalau misalkan ada jemaat yang hanya mengatakan bahwa kita ini kan di Samarinda, nggak usah mikirin kita dengan apa ya, dengan style atau dengan gayanya orang-orang Jakarta gitu ya. Menurut saya sih kita nggak boleh lihat ke sana ya. Jadi fokus kita harus terus-menerus melihat bagaimana kita bisa lebih maju. Ya, bila perlu ya memang kita harus adopsi budaya kerja kerasnya orang-orang yang di kota besar gitu ya, seperti itu. Ya, sehingga waktu seperti yang ada seperti itu justru saya lebih menggenjot ya pesan-pesan saya untuk mereka harus sadar, kita harus siap gitu ya. Kalau enggak nanti orang-orang dari kota besar datang ke kita, malah kita yang akan ditenggelamkan gitu. Ya, jadi maksudnya nyambung lah ya, saya melihat bahwa itu ke sana. Seperti itu nggak ya Pak Eko ya, yang dimaksud ya? Ya, justru seperti apanya saya tanya. Gitu. Nah, tapi terus sekarang keadaan seperti ini, kan jadinya kayaknya bakal pending secara indefinite time gitu. Kayak apa berasa gimana? Jadinya tetap sama, kita mesti perjuangkan karena urusan kita itu bukan masalah ibu kotanya ada di mana, tapi kita atau ya memang ada yang berubah. Ya itu ya tentu sama kan, apa maksudnya message-nya, pesannya harusnya tetap sama karena yang kita kerjakan kan sebenarnya untuk apa ya, kemajuan dari kehidupan kita sebagai manusia yang Tuhan ciptakan kan ya. Jadi sehingga kita bukan mikirin bahwa oh karena kesempatan ini sedang nggak ada lalu kita boleh santai sejenak, katakanlah seperti itu ya, atau kita harus ganti haluan gitu ya. Kenapa harus seperti itu kan? Toh kita memang harus ini kan, harus apa ya, harus terus-menerus apa ya, mendorong diri kita untuk bertumbuh ya, untuk maju, lalu apa, mengerjakan ataupun melihat pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita yang bisa semakin besar ataupun juga menjangkau semakin luas. Ya. Terima kasih banyak Pak Hung. Jadi tadi kalau saya boleh apa yang saya tangkap dari apa yang dikatakan Pak Hung tadi, kalau misalkan ada orang yang ngomong kita mesti sensi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita ini kan kota kecil ya, nggak peduli mau Samarinda, Malang, Pacitan, Cililitan, Purwokerto dan lain sebagainya, terserah lah ya apa mau. Saudara, saya nggak ada penghinaan terhadap setiap kota itu ya, nggak ada sama sekali itu. Maksudnya mau mengatakan kita itu di kampung lah, di desa dan lain sebagainya, tapi kita mesti punya kesadaran bahwa kita Kristen. Kita Kristen. Saudara itu pendeta atau tidak pendeta, kita itu ada dalam kota seperti apa, kita itu Kristen. Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menghidupi cerita kerajaan sorga tanpa terkecuali. Tidak harus jadi pendeta, whatever, tapi kita itu adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi orang-orang Kristen. Dan Kristen itu punya cerita yang besar. Kita tidak menjadi gemetar atau merasa lebih kecil dibandingkan dengan orang kota besar atau apapun saja. Karena Kristen bukan urusan kota, karena Kristen itu seluas ciptaan. Begitu Pak Hung ya? Ya, benar. Ya, saya sebetulnya masih kepengen melanjutkan banyak waktu, tapi kita ada keterbatasan. Jadi untuk sementara saya sangat berterima kasih untuk kesempatan Pak Irwan dan Ibu Diana. Harap kapan-kapan bisa join lagi, kita bisa cari acara yang lain gitu ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau rekan-rekan sekalian merasa terberkati oleh sharing yang kita sudah terima, sudah bisa memberikan persembahan ke dalam nomor rekening ya saya share di layar,
saudara bisa juga scan QR code. Tapi sekali lagi, setiap kita yang bergereja, mungkin saudara di luar GRI Malang atau di luar GRI, saudara tetap harus mengingat gereja saudara masing-masing. Kiranya kita terus boleh bertumbuh sebagai orang Kristen di dalam panggilan kita masing-masing, berpikir untuk bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kita cuma satu kali, dan harap kita sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan secara maksimal. Kiranya Tuhan menyertai kita. Saya ingin minta blessing yang terakhir dari Pak Irwan dan Ibu Diana, bolehkah mendoakan baik jemaat GRI Malang, ya jemaat GRI yang lain juga, jemaat Kristen pada umumnya, orang-orang Kristen, ya, untuk kita betul-betul menjadi orang-orang yang menghidupi panggilan kita. Boleh saya minta untuk Ibu Diana? Mintanya teman yang seangkatan, saudara, kalau senior. Kita doain. Ya. Bapak di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk satu pembicaraan mengenai satu hal yang begitu indah dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen, dan itu sungguh boleh menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami orang Kristen dimanapun kami berada Tuhan, di dalam kerajaan Allah yang besar ini ya Tuhan, kami dalam segala posisi dan segala hal yang Tuhan percayakan secara pribadi kepada kami, pribadi lepas pribadi, kami boleh menghidupinya dengan benar di hadapan Engkau Tuhan, menghidupinya dengan sungguh, dan dengan takut dan cinta kepada Tuhan yang sungguh kami boleh menjalankannya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang Kristen yang mungkin sedang dalam pergumulan, setiap kesusahan yang mereka hadapi, mungkin pergumulan iman, pergumulan ekonomi, pergumulan lain, Tuhan Kau sendiri boleh menguatkan dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja Tuhan, Kau sendiri boleh pimpin dan sertai. Di dalam Kristus kami berdoa, Tuhan Kau dengar doa kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Irwan, terima kasih Ibu Diana. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Minggu depan kita akan bersama-sama dengan Vikaris Stanley Maria Simon. Kiranya Tuhan mensertai dengan setiap kita. Puji Tuhan.